Dan selanjutnya, saudara, masih ada kaitannya dengan kasus Rafael Alun, namun ini kasus pidana yang menimpa anaknya dari Rafael Alun. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi terdakwa AG dalam kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Trisambodo. Sidang putusan sela akan digelar pekan depan. Sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas pembelaan AG berlangsung tertutup di PN Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Penasihat hukum AG berharap hakim dapat menerima nota keberatan AG. Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela. Penasihat hukum AG akan menghadirkan saksi ahli meringankan. Eksepsi atau keberatan yang diajukan hari Senin nanti akan diadakan putusan sela. Dan setelah itu mungkin kalau eksepsi kami ditolak akan lanjut ke persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi. Pastinya kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan. Jika hakim menolak eksepsi AG, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Pengacara menyebut sudah ada permintaan dari jaksa agar orang tua David ikut bersaksi. Pengacara juga meminta masyarakat mendoakan kondisi David agar membaik. Kemungkinan nanti hari Senin itu ada putusan sela, habis putusan sela nanti ada saksi-saksi yang diminta oleh jaksa. Ada dari keluarganya Ananda David, ada juga dari beberapa saksi yang dibutuhkan oleh jaksa. Tadi jaksa koordinasi sama kami meminta untuk keluarganya Ananda David ya untuk jadi saksi nanti. Saat ini berkas perkara kasus penganiayaan berat David Ozora untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetapi dikembalikan untuk dilengkapi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pemberkasan Mario dan Shane masih di tahap penelitian untuk melihat lebih lanjut syarat formil dan material berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi paling baru soal kasus ini kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajan di Polda Metro Jaya. Di sana nanti Rangga akan menjelaskan soal berkas Mario Dandi dan juga temannya Shane Lucas. Rangga, sejauh mana kelengkapan berkas Mario dan Shane hingga saat ini? Baik ya Radi dan saudara, untuk informasi persisnya mengenai berkas yang masih dilengkapi oleh pihak kepolisian, kami masih belum menerima informasi dari pihak kepolisian. Kami masih menunggu jawaban mengenai detail-detail dari berkas yang diminta oleh kejaksaan untuk dilengkapi. Karena seperti yang kita ketahui memang berkas dikembalikan ke Polda Metro Jaya dengan pertimbangan bahwa tim jaksa menganggap bahwa berkas yang dilimpahkan itu belum lengkap secara formil dan material. Berkas ini sudah dilimpahkan, sebelumnya kasus ini sudah dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya pada Senin pekan lalu atau tanggal 21 Maret. Nah, untuk kelengkapan berkas ini, Radi dan saudara, rencananya tim jaksa akan menunggu selama 30 hari dan akan mengajukan pertanyaan mengenai kelengkapan persis dari berkas terhadap Shane Lucas dan Mario Dandi ini. Adapun untuk rekap ulang ya, Radi dan saudara, Mario Dandi dan Shane Lucas terkena pasal 355 KUHP ayat 1 mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan ancaman hukuman 12 tahun. Jadi bisa diperkirakan bahwa polisi sedang berusaha melengkapi berkas yang menunjukkan niat jahat seperti yang disebutkan oleh Kombes Hengki Heriadi mengenai niat yang dimiliki oleh Mario Dandi mengenai penganiayaan ini. Radi? Baik, terima kasih Rangga Indrajana melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya terkait kasus yang menimpa anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi.